Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Ruang Bicara Podcast bersama saya Hamis Wakil. Hari ini kita mengangkat tema soal Pancasila di mata OKP, Organisasi Kepemudaan. Hari ini yang menemani kita di siang hari ini sudah ada beberapa pimpinan-pimpinan OKP. Salah satu diantaranya ada Ketum PBHMI, IMM yang diwakili, dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, hari ini kita membahas soal masalah Pancasila. Kita tahu bersama 75 tahun sudah Indonesia ini merdeka, melangsungkan kedaulatannya gitu. Bagaimana pandangan dari para ketua, dari TUM semua terkait dengan implementasi nilai ketuhanan dari para pemimpin di Republik ini gitu. Ya, realita yang hari ini kita lihat, melihat bagaimana diimplementasikan oleh para pimpinan kita di Republik ini. Mungkin saya mengawalinya dari pimpinan yang terhormat Ketua Umum PBH ini gitu ya, Tum. Sulit sebetulnya menjelaskan bagaimana implementasi ketuhanan oleh pejabat negara. Karena persoalan ketuhanan ini ada dua hal sebetulnya. Ada secara horizontal sesama manusia, ada juga secara vertikal dengan Tuhannya. Kalau soal vertikal itu sangat susah dijelaskan, karena yang tahu hubungan itu ya dirinya sendiri dengan Tuhannya. Tapi secara horizontal dengan masyarakat, artinya memang para pemimpin negara kita itu masih komit dalam memegang teguh sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, dan sejauh ini kita masih menjaga 6 agama itu sebagai bagian dari sila pertama. Soal implementasi keseharian, saya kira memang para pejabat negara kita soal nilai-nilai itu menjadi fokus kita bersama melihatnya. Bukan soal ibadah, tapi memang soal nilai-nilai tentang kemanusiaan dan pengelolaan negara. Jadi kalau kita lihat soal ketuhanan itu bukan soal ibadah, tapi soal nilai dan norma. Masih banyak kasus-kasus seperti korupsi, indisipliner, nepotisme, ya KKN semua lah. Ini menjadi salah satu PR. Sila ketuhanan itu menjadi dicederai. Karena memang menjadi pejabat negara itu dibaiat dengan Alkitab masing-masing agama gitu kan. Makanya ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, berarti mereka melanggar itu. Tapi bukan berarti itu semua pejabat begitu. Ada juga pejabat yang sebetulnya ingin merepresentasikan agama itu sebagai nilai-nilai yang baik dan damai. Saya kira kalau implementasinya ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya memang mereka betul-betul bekerja sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh masing-masing agama. Kelemahannya atau negatifnya memang masih banyak pelanggaran-pelanggaran itu yang sebetulnya sudah diatur oleh konstitusi kita dan diatur oleh agama kita masing-masing. Tidak ada dari 6 agama itu yang mengajarkan soal korupsi, soal nepotisme, soal KKN lah, soal kolusi juga. Tapi praktek itu masih ada. Jadi memang sila pertama itu soal ketuhanan secara horizontal itu masih belum maksimal dilaksanakan. Itu kira-kira apa sih sebenarnya mempengaruhi hal demikian gitu sebagai faktor utama sehingga kemudian implementasi dari nilai ketuhanan ini begitu-gitu aja terus? Kalau menurut saya ya, yang menjadi PR itu kalau soal pelajaran ideologisasi, saya meyakini itu sudah dapat sejak kecil. Tapi ini kan soal moral etis saja, bagaimana mereka tetap mengamalkan nilai-nilai itu. Jadi soal pengamalan nilai itu bukan sejauh mana kita memiliki banyak pengetahuan, tapi sejauh mana kemampuan kita untuk mengamalkan kemampuan atau pengetahuan yang kita miliki untuk direalisasikan. Saya kira memang masalah kita itu bukan soal kecerdasannya, tapi kemampuan untuk mengejawantahkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian memang ada faktor lingkungan mungkin ya. Saya kira orang-orang yang melakukan pelanggaran hari ini, katakanlah pejabat publik yang sudah berumur,
yang sudah punya banyak pengalaman. Dulu mereka waktu muda itu baik semua, tapi memang ada situasi di mana ada pengaruh lingkungan, mungkin ada tuntutan eksternal atau tuntutan istri di rumah misalnya kan, itu yang membuat mereka jadi hilang fokus. Jadi saya kira memang faktor lingkungan juga mempengaruhi kenapa memang nilai-nilai ketuhanan itu. Tapi ada banyak pejabat yang faktor lingkungannya juga mendukung gitu dari perspektif religinya gitu, istrinya soleha gitu, tapi waktunya ya kan? Soal soleh nggak soleh itu kan seperti yang saya jelaskan, itu hubungan individu dengan Tuhannya, ya kan. Artinya kan secara wujud ini kan orang melihatnya ini baik berlakunya gitu bawahnya, apalagi Soleh secara ibadah, soal fikih misalnya kalau dalam umat muslim itu satu hal, tapi kesolehan sosial belum tentu. Jadi soleh ini bukan soal kita dengan Tuhan saja, tapi dengan sesama juga harus soleh. Jadi poinnya kita dari pejabat ini pun juga harus membutuhkan kesolehan sosial gitu. Iya, sosialisasinya, hubungan masyarakatnya harus soleh juga. Tapi ada banyak juga yang sebenarnya tipu-tipu sebenarnya. Pencitraan ya. Dari perspektif Muhammad ini seperti apa kira-kira gitu? Sebenarnya hari ini ya public figure ini juga harus membutuhkan kesolehan sosial gitu. Ya sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Tum Rehan tadi, memang dinamika sosial kita hari ini itu kan agak sedikit aneh gitu. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, maka yang ada di dalam pikiran kita itu relung-relung privat seperti yang beliau sampaikan. Ya, saya menerjemahkan apa yang beliau sampaikan aja sebenarnya. Bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan itu kan menjadi simbol utama yang mesti diperhatikan. Padahal ini kan persoalan dapur. Persoalan ruang tamunya itu kan akhlak sebenarnya. Ya, terlepas dari persoalan agama seseorang itu sepertinya bagaimana, kemudian tetapi yang dilihat itu kan bagaimana berlakunya. Ya, orang bisa mengklaim bahwa dirinya paling soleh, kemudian paling benar dan mewakili Tuhan di muka bumi, tetapi dalam persoalan akhlak, ketika dia tidak mampu mengejawantahkan hal yang bersifat langit tadi atau yang kita sebut wahyu, itu kan menjadi problem sosial hari ini. Siapa sih yang seperti kata Tum Rehan tadi, siapa sih yang meragukan kesolehan orang ya dalam perspektif privat ya? Dia haji berkali-kali kok, dia punya latar belakang pesantren kok, tapi realitanya masih ada perbuatan korupsi, kolusi dan sebagainya. Ini kan persoalan akhlak tadi, persoalan ruang tamu tadi, karena itu yang bisa dilihat orang hari ini. Nah, sentimental inilah yang kemudian berkembang di kita hari-hari ini. Jadi kita terlalu sibuk dengan persoalan simbolik ya. Toleransi itu dimaknai dengan assalamualaikum, shalom, om swastiastu dan sebagainya, dan itu persoalan selesai. Sementara di ruang-ruang privat, ketika kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu bagaimana kita membantu sesama dalam bingkai kemanusiaan. Nah, ini kan tidak dilihat secara secara rinci. Kemarin ini kan ya kalau kita orang yang berpancasila seperti yang disampaikan adalah persoalan Muhammadiyah terutama ya. Ini kan heboh ini di Indonesia ini. Oh, kok urusan kita Palestina dan Israel, padahal persoalan di negeri kita lebih banyak dari itu. Belum clear gitu. Belum clear. Ini kan bagi saya cara pandang yang keliru sebenarnya, bahwa penjajahan itu kan yang harus kita perjuangkan sebagai sebuah bangsa. Nah, Muhammadiyah kemarin kan juga dikritik itu tuh, bahwa Muhammadiyah kok sibuk mengurus Palestina dan Israel, bahwa hari ini toleransi di kita masih banyak, ada persoalan Poso dan sebagainya. Makanya Pak Haidar menyampaikan bahwa persoalan kemanusiaan adalah persoalan universal dan kita harus masuk di dalamnya. Nah, makanya kemarin terakhir itu kan ada sumbangan 28 miliar itu ke sana. Nah, ini bagian dari kita bagaimana menjaga ukhuwah. Selain ukhuwah ini kan Islamiyah, Watoniyah dan sebagainya. Nah, terkait dengan pertanyaan ketua tadi, kok masih banyak sih yang seperti itu? Ya saya kira ini kurang penghayatan aja. Ya kan agama ini kan hanya parkir di KTP dan itu sudah menjadi legitimate bahwa kita orang soleh. Bukan begitu. Padahal kan ini butuh penghayatan. Bagaimana founding father kita itu tidak hanya sebatas konseptual saja, tetapi bagaimana dia mampu untuk menerapkan hal-hal itu. Jadi kesolehan itu tidak bersifat verbal, tapi bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, itu poinnya adalah kurang penghayatan. Soal masalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ada sebagian yang mengatakan bahwa kita ingin bicara kemanusiaan seperti apa, sedang di dalam masa kondisi yang sama ada banyak kok
terjadi perdagangan perempuan di sana, prostitusi kita marak gitu. Berkembang, semakin lebih tambah berkembang gitu. Nah ini gimana nih Tum kira-kira dari IMM? Ya, persoalan kemanusiaan juga bagi saya itu kan dari banyak forum saya menyampaikan bahwa kemanusiaan itu sudah yatim piatu sejak awal. Jadi seperti kita punya gagasan kemudian lepas begitu saja sehingga dia menjadi bahan yang sangat liar. Bahwa hari ini kita mengatakan kita sudah berperi kemanusiaan, tapi pada dasarnya kita tidak berperi kemanusiaan. Kalau host melihat bagaimana dinamika media sosial hari ini kan, itu TikTok saja sebagai alat menggoyang-goyang begitu, itu sekarang sudah dijadikan alat sebagai untuk mengadu sesama, ras, agama dan sebagainya. Nah, di satu sisi kita mengatakan bahwa kita adalah manusia yang berkeprimanusiaan, tetapi realitas yang kita tampilkan seolah-olah ini sebagai tipu daya saja. Bahwa hari ini ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, sentimental pribadi kita muncul. Oke, kita satu bangsa, tapi kan kita nggak seagama. Membantu pun demikian. Wah, ini kita bantu nih, tetapi karena kita, kayaknya kini ada rulung yang berbeda. Gak usah kita bantu, mending kita bantu yang ini dulu. Nah, ini terjadi, apalagi milenial hari ini. Fokus kita kan milenial hari ini. Nah, milenial hari ini dengan kelebihannya terkoneksi, kemudian mampu mengupdate informasi dengan cepat. Tetapi ketika kita tidak berikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana sih sebenarnya manusia yang berkeprimanusiaan itu, ini akan menjadi problem. Ini akan menjadi beban sejarah. Bonus demografi yang dijanjikan itu untuk bagaimana kemudian milenial ini menjadi penyumbang produktif terhadap kemajuan bangsa bisa menjadi beban sejarah. Karena tidak terkonsultasi secara mental, tidak terkonsultasi secara pengetahuan. Mereka kan sumber pelajarannya Google sekarang. Google-nya kan apa sih semua yang tidak kita ketahui. Tetapi persoalan moral dan mental itu tidak bisa didapatkan lewat Google. Makanya lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mempunyai peran di situ. Bahwa hari ini kan tidak ada terobosan-terobosan baru. Ya kan? Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan milenial hari ini konsen, kemudian ada pembaharuan mental, sementara pendidikan kita hari ini sangat jauh dari itu. Dulu waktu saya masih SD itu di Padang sana, itu kita punya pelajaran yang di luar kelas ya, jadi begitu. Misal memberi, menolong dan sebagainya itu diajarkan di luar sekolah. Nah, hari ini kan semuanya itu sudah tidak ada. Kita semua sekarang terdigitalisasi. Sementara digitalisasi ini belum bisa ditafsirkan. Digitalisasi yang berkeprimanusiaan itu seperti apa? Ya kan masih digitalisasi liberal ini. Perlu syahadat dulu ketika dia masuk ke Indonesia. Begitu kira-kira. Nah, saya kira itu menjadi problem dasar kita hari ini. Ya. Kalau perspektif lainnya gimana nih? Masalah kemanusiaan ini masalah yang selalu dibincangkan. Sama halnya dengan masalah ketuhanan. Ini selalu dibincangkan dalam kerangka negara kita. Sebetulnya banyak perspektif yang bisa melihat persoalan ini. Tapi kalau saya pribadi ingin menyorotinya dalam hal pertama masalah hak ya. Hak ini juga sangat luas. Ada hak kita sebagai individu, ada juga hak sebagai hak asasi manusia. Ya. Jadi kita manusia ini kan hidup dengan nilai, hidup juga dengan norma, dengan aturan. Tapi persoalan kemanusiaan ini sebetulnya menjadi hal krusial. Contoh tadi ada perdagangan manusia, perdagangan perempuan, belum lagi masalah genosida seperti di beberapa negara lain. Ada juga pembunuhan, ada juga beberapa isu-isu lain sebetulnya yang melanggar hak kita sebagai manusia. Artinya memang nilai-nilai kemanusiaan itu perlu ditanamkan bahwa setiap individu itu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk berbuat apapun sesuai dengan konstitusi kita dan sesuai dengan ajaran agama tadi. Nah, hari ini hak itu kan sangat jarang diperhatikan, apalagi di kalangan milenial. Milenial sekarang yang namanya simpati dan empati itu kurang. Kalau ada orang kecelakaan di jalan misalnya, ya sudah, ada apa kecelakaan, ya biarin aja lah, ada yang ngurus kok nanti gitu.
kalau kita sebagai penikmat digital sudah banyak kampanye-kampanye yang sebetulnya mencerminkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu sudah mulai luntur. Di beberapa negara kita lihat ada orang kecelakaan atau sakit jantung di tengah jalan, nggak ada yang membantu. Rasa simpati dan empati itu sudah mulai luntur. Tadi dijelaskan masalah Palestina. Kenapa Muhammadiyah sibuk ngurus Palestina? Kenapa tidak mengurus soal keadilan dan masalah di negeri sendiri gitu kan? Ini bukan persoalan siapa dan di mana, tapi ini soal kemanusiaan. Jadi kalau di agama Muslim ini, kita sebagai Muslim, ada satu kisah Nabi misalnya kan, ini soal kemanusiaan ya. Nabi lagi berjalan dengan sahabat, tiba-tiba ada orang Yahudi itu meninggal dan diarak. Dan Nabi pas berpapasan, lalu Nabi berhenti. Lalu sahabat mengatakan, kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Itu kan Yahudi, kenapa nggak kita lewat saja gitu kan? Bukan, ini bukan persoalan agama kita, apakah kita Muslim, mereka Yahudi, tapi ini persoalan kemanusiaan. Kita menghargai prosesi mereka. Mereka sedang berduka, mereka sedang dilanda musibah, ya kita hormati. Inilah persoalan simpati dan empati seorang Nabi yang diajarkan ke kita. Apalagi kita sesama Muslim misalnya, ada yang kecelakaan atau ada yang sakit di tengah jalan, kita biarkan, ini bermasalah, masalah sosial kita. Kita lebih banyak misalnya di era sekarang monumentalkan kejadian. Daripada kita tolong, mending kita videoin aja, kita viralkan. Nah, itu sering kita terjebak di sana tuh, soal kemanusiaan. Konten itu. Ya, semuanya konten. Kita berpikir bahwa kita menyaksikan itu dan kita bisa kapitalisasi lah hal seperti itu. Jadi memang PR kita sebetulnya sebagai organisasi kemahasiswaan itu harus menumbuhkan kembali nilai-nilai simpati dan empati tadi. Simpati itu rasa kepedulian. Misal ada teman kita sakit, oh ya saya turut prihatin. Minimal itu. Ada kasus di Palestina ya, minimal kita prihatin dengan kejahatan kemanusiaan di sana. Kita bisa juga beranjak ke yang lebih dalam, itu empati. Ketika ada kecelakaan kita bantu, kita bopong, kita bantu telepon ambulan, atau kita punya kendaraan kita bawa ke kendaraan kita bawa ke rumah sakit. Itu saya rasa nilai-nilai simpati dan empati itu mendorong kita untuk melatih nilai-nilai kemanusiaan kita. Kita tidak usah berbicara tentang kejahatan perang, perdagangan manusia segala macam, tetapi dengan hal sekitar, kalau kita tidak peduli, itu menjadi sesuatu yang perlu kita tinjau ulang. Apalagi kita organisasi mahasiswa dididik secara ideologis oleh masing-masing OKP dengan nilai dan aturan masing-masing, tetapi pada realitanya kita tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, itu merupakan suatu kesalahan. Saya kira dalam perspektif ini saya lebih menyoroti dari segi simpati dan empati. Bahwasanya kita anak muda jangan sampai luntur nilai-nilai empati dan simpati itu. Pesannya gimana kira-kira? Kalau pesan ya saya kira sudah banyak itu di media sosial. Ini kan bukan persoalan pesan sebenarnya, tapi cara pandang kita. Kalau Buya Sapi Ma'arif mengatakan adalah berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Itu sebuah keharusan. Kuncinya satu, ketulusan. Nah, para pemangku jabatan ini tulus nggak dalam melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan, keadilannya itu. Kalau semisal apa yang dilakukan itu penuh dengan embel-embel ketika saya melakukan ini dapat ini, saya kira kita buta ketulusan. Dan sampai kapanpun kita akan ada pada zona keberpura-puraan. Nah, tipu-tipu. Nah, keberpura-puraan ini kan persoalan yang populer hari ini. Nah, ketika kita masuk pada zona ketulusan yang seperti yang disampaikan oleh Buya Safi itu, saya kira semuanya bisa kita lakukan dengan apa adanya. Inilah kita loh, walaupun kita beda persoalan agama, keyakinan, ras, tapi kalau kita lihat itu dalam zona ini nikmat, maka ketulusan itu akan merekatkan kita. Ayo kita berjuang bersama-sama dengan tulus, ya kan? Membantu itu ya dengan tulus, jangan untuk elektabilitas. Ini penting. Ada maunya ya? Iya, ada maunya. Jangan ketika bikin konten, jangan kasih orang bantuan-bantuan supaya subscriber banyak, kemudian dapat AdSense banyak. Ini kan niat sebenarnya. Nah, niat ini mempengaruhi paradigma kita. Ini kalau menurut saya. Tulusnya ini tergantung lagi pada orientasinya kira-kira ya. Iya.
orientasinya ini betul-betul untuk demi kemanusiaan atau Ya. untuk mendapatkan ya something gitu atau Ya. sebut saja lah fee gitu ya. Kalau tadi dijelaskan oleh Ketua Rian itu masalah ketulusan, saya memakai istilah lain itu keikhlasan. Nah, Ini serupa tapi tak sama ya kan. Oh gitu. Saya meminjam kata beliau juga tadi, bahwasanya tadi bangsa kita aneh. Memang aneh. Ada ribuan suku. Tiba-tiba kita sepakat memakai nama Indonesia. Tidak lagi Minang, tidak lagi Jawa, tidak lagi Luar Aceh, biasa tidak ya. lagi Papua. Ada ribuan bahasa, tapi kita sepakat memakai bahasa Indonesia. Indonesia. Dan kita ikhlas, nggak ada yang protes itu Ya. kan. Ada ratusan kerajaan, yang mana kerajaan itu saling bertempur. Betul. Tidak ada kerajaan yang akur di Indonesia ini. Tapi bisa melebur menjadi Tapi bisa melebur menjadi NKRI. Ya. Dan mereka ikhlas untuk menjaga kesatuan itu. Jadi nilai-nilai dan spirit keikhlasan itu harus kita ilhami sekarang. Itu memang menjadi renungan kita, bahwasanya pejabat negara juga harus sering-sering merenung tentang keikhlasan nenek moyang kita dan founding father kita untuk mengikhlaskan simbol mereka sebagai seorang suku, sebagai seorang yang beragama, seorang yang memiliki keturunan darah biru, untuk sama-sama di bawah payung Indonesia ini. Semua kepentingan, semua nilai yang mereka miliki, semua aturan adat yang mereka miliki telah disepakati dalam naungan Pancasila. ya. Ini soal keikhlasan. Jadi ketulusan dan keikhlasan itu penting. Kemudian yang kedua, kita itu sejak SD diajarkan membantu sesama, mendahulukan kepentingan umum. Jika membantu orang jangan pamrih gitu kan. Itu yang kita hilang hari ini. Kita membantu orang ada maunya. Oke. Jadi umat jadi label jadinya. Nah. Label kepentingan. Oke. Nah, saya kira nilai-nilai persatuan ini sebetulnya harus kita internalisasi lagi. Termasuk di organisasi kita, persatuan itu menjadi PR juga. Ya. Karena memang pada dasarnya bangsa kita ini bangsa yang tidak utuh. Ibarat puzzle, kita disatukan, dihimpun. Meskipun sudah bersatu dalam satu bingkai, tapi garis-garis pemisah itu masih ada. Masih ada. Jangan sampai garis itu dipertebal. Cukup sedemikian rupa. Kalau bisa dilebur garis-garis itu. Pesan saya memang kita lebih banyak merenung tentang nilai-nilai persatuan. Karena memang keikhlasan dan ketulusan tadi itu harus kita dahulukan daripada kita mengutamakan nilai-nilai pribadi kita. Apakah itu dalam berbentuk jabatan atau dalam berbentuk harta. Kita harus ikhlas dan menyampingkan yang namanya pamrih atau imbalan itu. Ya. Begitu. Siap. Kalau tadi disampaikan oleh Tum, tapi sebelumnya karena tadi ada kata yang menjadi setidaknya the key of the sentence gitu dari kalimat tersebut, kalimat-kalimat yang telah diutarakan luar biasa. Ini adalah tentang kata tulus dan Ikhlas. ikhlas. Nah, saya mau tanya, betul kan ucapan kata-kata tersebut muncul dari hati yang paling dalam kan? Dan secara tulus dan ikhlas ya. Makanya ini terpisah, saya tulusnya, beliau ikhlasnya. Oke, baik. Poin keempat ini soal masalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bicara soal perwakilan rakyat. Pimpinan tertinggi kita adalah Puan Maharani dan para pimpinan lainnya. Hari ini kita melihat ada sedikit ya kode etik yang dilanggar oleh salah satu pimpinan dari wakil rakyat kita. Gitu. Bagaimana tanggapan Tung Raihan dengan Tung Rian ini soal masalah wakil rakyat kita yang hari ini ya apa sih amanah yang diberikan oleh rakyat besar ini ya ada sedikit dan banyak sekali dilanggar gitu. Nah ini gimana nih kira-kira pandangan soal masalah wakil rakyat kita hari ini gitu yang sering-sering melanggar kode etik yang memang itu sebenarnya adalah mengkhianati amanah rakyat gitu yang mereka wakili sendiri. Gimana nih dari Contohnya apa? ya oke kita sebut saja salah satu pimpinan kita
Nggak apa-apa, nggak sebut nama, tapi ya, kasuistik aja. Ya kasus-kasus banyak kan hari ini yang sedang marak dibicarakan adalah soal masalah kode etik yang dilanggar oleh salah satu pimpinan yang menjadi ya buronan juga gitu kan. Sedang ditelusuri dan ingin diungkapkan faktanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, ceritanya gitu. Memang soal keterwakilan, soal musyawarah, ini kan berbicara tentang demokrasi kita hari ini. Demokrasi kita hari ini memang banyak pihak yang mengatakan mengalami penurunan atau degradasi nilai. Bukan pada pelaksanaan pesta demokrasinya, tapi pada aspek-aspek lain. Secara sederhana kita bisa melihat DPR RI itu, anggota DPR RI, ataukah itu MPR RI, atau DPD RI, itu dipilih langsung oleh rakyat. Artinya ada hal-hal yang mereka janjikan, mereka tawarkan kepada masyarakat sehingga mereka dipilih oleh masyarakat. Itu idealnya begitu kan? Sehingga mereka ada beban moral untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Idealnya wakil rakyat kita ini mereka janji dulu nih kepada rakyat baru dipilih gitu. Iya, pasti mereka menawarkan itu. Idealnya kan begitu. Jadi ada hubungan timbal balik antara rakyat dan wakil rakyat. Tetapi pada prakteknya tidak sekedar janji, tapi di sana sudah dimulai dengan money politics. Jadi keterwakilan wakil rakyat itu tidak lagi pada gagasan dan pada kepentingan semata, tapi ada nilai-nilai pragmatisme di sana. Sehingga dengan cara yang awal memulai itu dengan nilai-nilai pragmatis, oportunis, dengan cara material, sehingga mereka merasa ya sudah, kita tidak ada ikatan emosional lagi, kita tidak ada ikatan gagasan lagi. Sehingga saya sebagai seorang wakil rakyat bebas melakukan apapun. Rakyat pun tidak punya power untuk mengkontrol sebetulnya. Sehingga memang gagasan, wacana dan konstruksi berpikir itu menjadi wajar di wakil rakyat kita. Bahwasanya kita bebas melakukan apapun. Karena memang rakyat kita tidak ada kontrak sosial yang kita lakukan, tapi lebih banyak kepada jangka pendek, yaitu hal yang bersifat material. Ini suatu sistem, suatu situasi yang terjadi. Kenapa banyak wakil rakyat kita yang melanggar? Dan ini tidak bisa dibebankan saja kepada wakil rakyat, tidak bisa dibebankan saja kepada masyarakat. Tapi memang ini menjadi PR kita bersama. Civil society yang ideologis, yang punya nilai, di sana harus berperan untuk mengurai persoalan ini. Persoalan etik wakil rakyat kita dan persoalan etik rakyat kita itu harus diurai, harus berimbang sebetulnya. Money politik memang dipancing oleh calon wakil rakyat, tapi rakyat kita mau juga menerima itu. Maka nilai-nilai edukasi itu, nilai sosialisasi nilai-nilai itu menjadi penting dalam hal demokrasi kita hari ini. Turunnya demokrasi kita, degradasi nilai itu bukan disebabkan oleh wakil rakyat semata, tapi disebabkan juga oleh faktor masyarakat kita hari ini, kultur baru. Itu di satu sisi. Di sisi lain, civil society, masyarakat menengah ke atas yang berpendidikan, mereka punya ilmu, kaum intelektual, orang-orang yang mempunyai nilai-nilai keagamaan, itu juga mempunyai nilai kontrol sosial yang mulai luntur terhadap wakil rakyat. Banyak sekali terjadi pembiaran. Kalaupun mengkritik, hanya sekedar mengkritik. Kita tidak bisa mencarikan solusi bagaimana bisa mengkontrol atau mengawasi wakil rakyat kita secara substansi dan secara masif, sehingga mereka betul-betul menjalankan nilai-nilai yang sebetulnya sudah diatur oleh konstitusi kita. Makanya demokrasi kita ini menjadi PR, bagaimana masing-masing sektor itu menjalankan fungsi dan kewenangannya. Rakyat, dia sebagai konstituen harus bisa menuntut apa yang menjadi hak mereka, tidak dibeli atau tidak diganti oleh hal yang bersifat materi. Wakil rakyat itu harus menjalankan kewenangannya sebagai wakil rakyat, yang mana ada fungsi aspirasi di sana, fungsi legislasi, fungsi agregasi kepentingan juga di sana, dan fungsi sosialisasi dan edukasi juga di sana. Tapi fungsi itu tidak berjalan maksimal. Civil society sebagai kelompok penekan dan kelompok kepentingan di luar pemerintahan itu juga harus punya peran bagaimana mengkontrol
wakil rakyat bisa menjalankan 4 fungsi tadi dan bisa mengedukasi masyarakat tentang haknya sebagai konstituen dan sebagai masyarakat yang mempunyai nilai hak dan kewajiban. Jadi peran fungsi itu harus dimaksimalkan. Jadi persoalan kode etik person wakil rakyat kita, memang pertama ada kesalahan pribadi, itu oknum lah kan. Yang kedua, pengawasan dari civil society masyarakat itu juga kurang. Itu menjadi PR kita bersama. Tidak bisa kita selalu menuntut wakil rakyat harus seperti itu, tapi kita harus ikut mencarikan solusi. Mohon maaf Tum, ini menyual pengawasan dari masyarakat ini. Yang dimaksud oleh Tum ini seperti apa gitu pengawasannya yang harus dilakukan oleh rakyat masyarakat? Sebetulnya ada mekanisme seperti rapat dengar pendapat, ada juga pada masa reses. Tapi kan sistem itu tidak berjalan. Tapi saya kira kan itu sudah banyak disampaikan gitu oleh lembaga-lembaga tertentu. Banyak. Tapi tidak ada yang menghukum mereka. Mereka sudah money politik, kerjanya tidur misalnya. Jadi yang pantas untuk menghukumi mereka ini siapa sebenarnya? Rakyat. Karena kuasa itu di tangan rakyat. Jadi cara hukum rakyat terhadap kelompok civil society seperti organisasi ini harus membimbing masyarakat, menuntun masyarakat agar lebih proaktif terhadap wakil rakyat itu. Wakil rakyat itu menentukan nasib masyarakat. Anggota DPR, MPR, DPD RI itu menentukan nasib melalui kebijakan. Jadi kalau kita lalai, efeknya akan luar biasa ke bawah. Walaupun sebenarnya ya kekuasaan wakil rakyat itu berada pada rakyat gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong ya kita bisa apa gitu. Kita nggak punya hak apa-apa gitu. Yang bisa adalah kita cuma diberi hak kebebasan untuk berbicara. Yang untuk ditindaklanjut dan tidak itu adalah soal masalah di atasnya gitu. Lalu alih lagi bicara soal masalah wakil rakyat, mereka punya hak kekebalan gitu. Kita bisa apa jadinya rakyat bawahnya kan gitu. Tidak kekebalan, tidak ada kekebalan. Hak imunitas itu tidak ada pada DPR. Masyarakat bisa. Reses itu jadikanlah ajang untuk menghajar wakil rakyat. Jangan sampai ajang untuk pembagian sembako semata. Itu harus kita bukan menyalahkan ya, bukan memojokkan masyarakat, tapi kita harus mengedukasi. Jadi fungsi sosialisasi dan edukasi dari kelompok seperti kita ini harus ditingkatkan juga kepada masyarakat. Kalaupun tidak bisa secara langsung, sekarang sudah ada media digital. Kita selalu bisa mengkampanyekan nilai-nilai, bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai dan hak masyarakat itu kepada masyarakat. Tadi kan kata Ketum bahwa mereka yang harus menghukum mereka ini adalah rakyat. Gitu. Betul. Nah masalahnya gini, rakyat cara menghukumnya gimana gitu? Jangan pilih lagi. Oh jangan pilih lagi, berarti tunggu lama lagi dan sedang dalam harus kondisi begitu. range waktu yang lama ini dibiarkan dia untuk melakukan aksi-aksi ataupun modus operandi ya kan? Tuh. Makanya jangan dipilih lagi. Karena selama ini yang melakukan pelanggaran itu karena sudah terbiasa di periode 5 tahun mereka enak, besok dipilih lagi, besok dipilih lagi. Kalau saya rasa DPR yang baru 1 tahun 2 tahun itu mereka modus operandi itu masih belajar lah, pada tahapan belajar. Kalau mereka dihantam oleh kritik yang pedas, yang keras dari masyarakat, mereka saya rasa akan ragu-ragu juga melangkah. Tapi kalau sudah masuk ke periode kedua, terpilih lagi dengan cara yang sama, itu akan keenakan nanti. Oke, gitu. Siap. Baik. Kalau menurut Tumrian gimana nih Tum? Ya ini kan sebenarnya budaya politik ya. Budaya politik masyarakat kita yang sudah terlalu lama nggak di-upgrade tuh jadinya begini. Berarti ada yang tidak beres dalam politik Indonesia. Ada yang tidak beres dalam sirkulasi darah politik itu, ada yang nggak beres. Makanya saya selalu katakan bahwa masyarakat yang transaksional itu berjodoh dengan pemimpin yang tamat. Berjodoh dengan pemimpin yang tamat. Jadi kalau masyarakatnya transaksional itu jodoh banget dengan pemimpin yang tamat. Cocok lah ya? Ya cocok atau loh. memang karena kondisi seperti ini diajarkan oleh para politisi kita gitu. Ya bisa jadi itu. Sebab kan kodratnya tadi disampaikan bahwa ya wakil rakyat kita kalau dipilih yang pertama adalah mereka harus berjanji dulu sama rakyat gitu. Ya, ini kan sebenarnya lingkaran setan yang harus segera kita putus. Nah, disinilah harusnya OKP ini yang bertindak untuk begitu. Jadi lingkaran setan ini yang mana? Berada para politisi kita ataukah berada pada kelompok masyarakat kita nih?
semuanya sudah terhegemoni. Jadi kita seperti yang Tum Rehan bilang tadi, kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada pemimpinnya, juga kita tidak bisa menyalahkan 100% kepada rakyat karena sudah terkoneksi. Budaya tamak dengan budaya transaksional. Ketika kampanye mau janjikan A, B, C, D. Nah, atau dikasih duit beberapa ratus ribu dan suaranya sudah bisa diambil. Nah, ketika hal-hal yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan, ya kalau tidak diakomodir kan wakil rakyatnya bilang begini, ya gimana mau diakomodir, kan nilai jualmu sudah saya transaksikan di awal. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, semisal nih saya mau maju nih ke depan, kalau ada nasib saya mau maju menjadi DPR RI atau Tum Rehan juga mau menjadi DPR RI, yang akan ditanya oleh masyarakat itu punya modal besar nggak, punya modal kapital nggak. Nah, ini menjadi persoalan akar rumput yang hari ini terjadi. Itu fakta hari ini, bahwa untuk maju menjadi perwakilan rakyat atau pemerintah daerah, kita yang perlu dipertanyakan adalah modal kapital. Sejauh mana modal kapital kita ini mampu untuk membeli suara kepada masyarakat. Nanti dulu berbicara tentang kemampuan intelektual dan sebagainya. Ini kan problem politik sebenarnya. Maka IMM atau HMI dan sebagainya, lewat kaderisasi yang sudah kita lakukan, kemudian lewat sekolah-sekolah politik yang terutama IMM ya, kita sudah bikin beberapa sekolah politik. Nah, itu supaya meminimalisir budaya itu, agar ketika orang memilih pemimpin yang baru dalam asas bermusyawarah itu betul-betul yang didepankan adalah trust, kepercayaan, bukan duit. Nah, ini yang sudah kita bangun. Tapi masalahnya trust seperti apa yang harus kita laksanakan di zaman hari ini, di 75 tahun sudah, yang setidaknya barang ini telah menjadi budaya yang tidak bisa lagi diganggu-gugat gitu. Sebab setidaknya ibarat kita mengatakan bahwa ini barang sudah menjadi syarat, di mana kekuasaan itu harus diperoleh dengan modal kapital. Nah, pola pikir seperti itu yang bagi saya harus dirubah. Space waktu 5 tahun itu kita gunakan bagaimana membalikkan pikiran publik terhadap realitas politik yang sesungguhnya. Jadi ketika Tum Rehan bilang tadi rakyat untuk mencegah itu 5 tahun lagi lama sekali. Nah, 5 tahun lagi ini kita nggak diam, kita kampanye produktif bahwa untuk menyongsong 5 tahun ke depan, kita harus bilang kepada rakyat, kalau kamu ingin perubahan, kalau kamu ingin independensi, kalau kita ingin kemajuan bersama, kita harus lakukan ini secara bersama-sama. Pilih, bakalan dipikir lagi, apa dia punya niat lagi gitu. Lah, itu tadi. Makanya seperti sekolah-sekolah politik, kemudian kampanye-kampanye sosial yang seperti flyer-flyer, kata-kata mutiara menyentuh jiwa, itu ini bagian dari bagi alat kita dalam mempropaganda publik bahwa budaya politik hari ini itu jelas-jelas salah gitu. Nah, kita harus punya budaya politik yang revolusioner. Caranya bagaimana? Pilihlah orang yang punya integritas. Salah satunya seperti apa? Dia terlibat di organisasi mana? Kami, IMM seperti saya, atau PMI seperti Tum Rehan, HMI seperti Tum Rehan. Jangan ini sudah jelas track recordnya. Ketua Umum IMM, Ketua Umum PBHMI, secara pikiran sudah tidak diragukan lagi. Koneksi, kemudian kemampuan mengkooptasi kepemimpinan itu sudah tidak diragukan lagi. Kalau ini maju, ya rakyat harus konsekuensinya dorong. Bukan marah lihat, wah ini punya duit berapa miliar nih baru maju. Tidak jadi peluang gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan di akar rumput kita. Saya kira begitu. Baik. Tapi begini, saya masih sedikit nambahan. Kita terlalu terjebak dalam menerjemahkannya dalam politik elektoral. Ya. Hubungan antara pejabat dengan rakyat, dengan konstituennya. Tapi sebetulnya peran yang lebih penting itu adalah di daily politicsnya, politik keseharian. Politik keseharian ini sebetulnya kurang berjalan maksimal. Kita sebetulnya punya banyak kelompok-kelompok dalam masyarakat. Apakah itu majelis taklim, karang taruna, apalagi misalnya remaja masjid, ada remaja gereja dan segala macam lah misalnya, dalam kelompok keagamaan, dalam kelompok kedaerahan, etnisitas. Tapi nilai-nilai dan edukasi politik itu tidak turun di sana. Tugas kita sebetulnya mengkonsolidasikan itu. Kita punya OKP, ada HMI, IMM, PMI, GMNI dan segala macamnya itu punya. Kita punya juga KNPI sebagai payungnya. Tapi itu tugas kita bagaimana daily politics itu kita jalankan. Karena kalau kita terjebak dalam politik elektoral, mau nggak mau kita harus menyebutkan politik elektoral kita hari ini ya transaksional. Tapi bagaimana mengurai itu, kita harus bermain di daerah daily politik. Politik keseharian itu menjadi hal yang sangat urgent kita lakukan hari ini. Tadi disampaikan, ini sudah menjadi suatu budaya, kebiasaan. Mengubah kebiasaan itu harus melalui keseharian.
melalui hal yang sering-sering kita ulangi. HMI, IMM punya ideologi, punya nilai yang ditawarkan. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak tergabung ke dalam organisasi? Itu yang harus kita edukasi. Untuk mengedukasi masyarakat, kita juga harus diedukasi. Saya rasa diskusi Pancasila, diskusi yang kita hadirkan hari ini tidak akan selesai selama ini belum selesai. Makanya urgensi nilai-nilai Pancasila kita bincangkan hari ini masih relevan. Karena sebetulnya banyak sekali yang belum terselesaikan dalam keseharian masyarakat kita. Baik, dari kurang lebih panjang lebar penjelasan dari poin keempat ini, saya ingin menanyakan satu hal, kurang lebih sebagai bentuk ketegasan dari Ketum gitu, bahwa pentingkah tidak poin keempat ini kita tetap mempertahankannya gitu, eksistensi poin keempat ini tetap ada di dalam Pancasila kita, ataukah harus dihilangkan dari Pancasila itu sendiri gitu, mumpung Pancasila hari ini masih jadi perdebatan di kalangan publik gitu. Penting. Oh, penting. Karena ini menyangkut musyawarah. Okay. Penting untuk tetap ada. Karena ini menyangkut musyawarah dan cara pengambilan keputusan. Sip. Singkatnya demokrasi. Demokrasi itu cara terbaik dari semua sistem yang buruk. Masalahnya semua sistem ini buruk, tapi demokrasi lah yang terbaik. Oh gitu. Tapi masalahnya tadi musyawarah ataupun demokrasi yang kita pertahankan di dalam poin keempat ini dilakukan dan dilakoni, digerakkan oleh kelompok-kelompok yang disebut oleh Tung Rehan ini sebagai orang-orang yang lingkarannya adalah lingkaran setan gitu. Nah, jadi masihkah kemudian kita ini mempercaya orang-orang atau yang berada dalam lingkaran setan ini sebagai pemangku mewakili kita untuk melakukan musyawarah tersebut? Gitu. Makanya orang-orang baik harus turun dalam politik. Oh gitu. Harus ikut serta dalam kontestasi demokrasi kita. Nah, ini apakah itu bersifat elektoral atau dalih politik yang saya jelaskan tadi? Karena ruang politik ini, ruang musyawarah, ruang kesepakatan ini tidak hanya sebatas pemilu saja, tapi juga ada ruang-ruang untuk membangun edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Satu masalah lagi nih Tom, kalau Tom bicara soal masalah orang baik yang harus turun lapangan, katakanlah, nah ada pertanyaan yang muncul bahwa cara kita menyaring orang baik untuk turun lapangan seperti apa? Kalau misalkan partai-partai Islam semisal P3, PKS itu dicap juga sebagai partai yang di dalamnya juga orang-orang yang tidak beres di dalam gitu. Nah gimana lagi? Jadi cara kita untuk menyaring orang-orang berada pada jalan depan politik kita ini seperti apa kira-kira? Nah itu dia masalahnya. Itu problem yang hari ini masih kita lihat di dalam konteks kita bernegara ini tuh. Gimana tuh? Kalau menurut saya ya pasrah itu untuk perubahan politik adalah suatu hal yang haram. Jadi kalau kita pasrah pada suatu keadaan itu adalah suatu hal yang haram. Ini fatwa Morgana saya. Ya, ini nggak ada sanadnya ini fatwanya resmi dari saya. Jadi bagaimana kita terus bisa diulangi dan pasrah dalam keadaan politik itu adalah sesuatu hal yang haram. Nah maka ikhtiar ini terus berkelanjutan. Musyawarah dan mufakat itu bukan sebuah sistem yang buruk. Hanya saja orang yang menjalankan musyawarah dan mufakat itu orang yang belum cukup cerdas secara mental dan pikiran sehingga hasilnya amburadul gini. Nah semisal orang-orang baik yang disampaikan oleh Tung Rehan tadi mengisi ruang-ruang katakanlah tidak jelas ini bisa berpotensi untuk melahirkan perubahan. Memang caranya tidak mudah. Nah makanya organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan ini adalah wadah dalam mengorbitkan calon pimpinan-pimpinan ke depan. Nah, organisasi kepemudaan ini adalah salah satu terobosan kita selaku kumpulan milenial dalam mengambil amanah itu masuk di partai politik. Atau orang partai politik juga bakal melihat kita, wah ini tidak datang dengan hal yang kosong tapi punya gagasan-gagasan brilian untuk kemajuan bangsa ke depan. Saya kira ini adalah ikhtiar politik kita. Saya sepakat dengan Tung Rehan bahwa orang baik mesti turun untuk mengambil amanah rakyat ini. Jadi esensinya poin keempat ini tetap harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Baik, ini langsung saja ke poin akhir yang merupakan harapan daripada Pancasila ataupun dari negara ini, modal dari negara ini dibentuk gitu, bahwa di mana ya secara bersama kita ketahui bahwa negara ini dibentuk adalah untuk bagaimana setiap rakyat di dalamnya mendapatkan hak yang sama yang kita sebut sebagai sejahtera gitu, kesejahteraan. Nah,
setidaknya ada beberapa provinsi yang ikut turut terlibat di dalam ya memproklamirkan negara ini gitu. Mereka penuh juga dengan hasil kekayaannya, tapi dalam kondisi yang sama kemiskinan masih menjadi terbesar di dalamnya gitu. Gimana nih pandangannya tuh, Bang Rehan? Soal kemiskinan, soal ekonomi itu satu hal. Terkhusus pada beberapa provinsi yang turut terlibat dari sejak awal gitu, memproklamirkan negara ini gitu. Tapi nyatanya fakta di dalamnya itu ya sampai sudah 75 tahun ini kemiskinan tetap dipelihara di dalamnya. Sebetulnya dalam konsep Islam tidak ada yang miskin. Ya. Sebetulnya kan kita hidup berkecukupan saja. Jadi miskin tidak miskin itu indikatornya apa sebetulnya kan? Kalau dalam Islam itu tidak ada indikator orang miskin itu. Cukup, tidak berkecukupan. Sejauh mana seorang individu itu cukup melaksanakan nilai-nilai kehidupannya, kebutuhan hidupnya cukup apa tidak. Kemudian terkait masalah kecukupan, sejauh mana kita berusaha untuk mencukupi kehidupan kita. Soal sumber daya manusia, sumber daya alam itu soal lain. Karena bagaimana SDA itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan pun SDA itu, kita punya banyak uang pun, ketika indikator kemiskinan itu tidak kita tentukan dalam hati kita tetap merasa miskin. Kita tetap merasa tidak berkecukupan. Itu soal nilai kemiskinan itu. Kalau kita lihat kemiskinan, kenapa ada orang miskin? Kalau kita pakai pola pikir orang struktural, ya karena ada orang kaya, makanya ada orang miskin. Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya miskin itu, soal kecukupan saja. Nah pertanyaannya, kita sebagai masyarakat Indonesia cukup nggak dengan kehidupan kita hari ini? Kalau kita sandingkan dengan orang yang hidup di kota dengan orang yang hidup di desa, itu sangat berbeda. Tapi kita tanyakan, mereka cukup nggak dengan kehidupan itu? Bahagia nggak dengan kehidupan itu? Saya kuliah di Jogja. Ada salah satu kabupaten namanya Kabupaten Bantul. Mereka hidup dengan pertanian saja. Tidak begitu ngotot dengan harus punya motor. Tidak harus ngotot dengan namanya rumah yang lantai 2 mewah segala macam. Ya beginilah kehidupan saya. Yang penting saya bisa makan, yang penting anak saya bisa sekolah. Yang penting semua yang kita lakukan ini bermanfaat, itu udah cukup bagi saya. Dan yang paling terpenting, yang penting aman gitu. Yang penting aman. Itu soal kecukupan. Makanya indikator miskin yang kita bicarakan itu seperti apa? Kita berbicara soal pendapatan atau soal kecukupan. Kalau soal pendapatan, memang negara kita masih jauh dari pendapatan yang diindikatorkan oleh banyak institusi, apakah itu negara kita atau Bank Dunia atau World Bank itu. Soal keadilan sosial itu menjadi isu yang sangat sensitif di negara berkembang, apalagi Indonesia. Kita dianggap punya tambang, kita dianggap punya kekayaan alam lainnya yang luar biasa. Tapi secara pendapatan per kapita kita masih rendah. Apakah itu yang disebut dengan kemiskinan? Banyak daerah yang ikut kita sejak awal, punya kekayaan alam, tapi pembangunannya masih standar gitu kan. Kalau itu menjadi ukuran kita, maka itu akan tidak bisa kita selaraskan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan. Yang namanya adil itu belum tentu saya dengan ketua harian ini sama pembagiannya. Dikasih kue misalnya, saya memang makannya sedikit, dikasih banyak, akhirnya berlebih. Mubazir kan? Ketua harian ini makannya banyak, dikasih setengah juga kurang. Makanya tidak bisa disamaratakan sebetulnya. Makanya kita harus kita harus sepakat menentukan indikator soal kemiskinan dan keadilan ini seperti apa. Makanya saya bilang, kalau soal kecukupan, banyak wilayah yang sebetulnya dianggap miskin secara pendapatan, tapi mereka sudah merasa cukup gitu. Banyak wilayah yang sebenarnya sudah kaya tapi merasa masih kurang, masih perlu pembangunan, masih perlu ini itu segala macam. Makanya ini soal indikator saja. Saya mau ngasih contoh soal indikator satu, soal kemiskinan. Jadi dulu di zaman Orde Lama ya, indikator masyarakat miskin itu adalah masyarakat yang tidak punya TV.
Jadi di NTT itu tidak ada orang punya TV satu pun nggak ada. Jadi pemerintah pusat distribusi TV ke sana. Akhirnya angka kemiskinan turun karena orang NTT sudah punya TV. Nah, gitu kan? Padahal kebutuhan mereka bukan TV sebetulnya, adalah urusan perut. Karena daerah sana kering, banyak terjadi misalnya kurang gizi atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan makanan. Itu sebetulnya menjadi PR, tapi bukan TV. Tapi kalau soal kemiskinan dikatakan punya atau tidak punya TV, ya mereka tidak tergolong miskin. Makanya indikator kemiskinan itu perlu kita tentukan dan sepakati secara bersama. Makanya kalau kita tidak punya indikator yang jelas soal keadilan, soal kesejahteraan itu tidak bisa kita pandang secara jelas. Jadi sifatnya kita terawang-terawang aja gitu. Terawang-terawang aja. Kita mengatakan kita belum sejahtera, tidak ada keadilan. Bagi masyarakat ya kita sudah sejahtera kok gitu dengan apa yang kita punya gitu. Sip, dari itu Rian gimana nih Tung? Soal masalah yang sama? Keadilan. Ada yang disampaikan nggak? Oke, soal masalah. Ya, keadilan itu bagaimana semua orang bisa merasakan apa yang seharusnya dia rasakan. Seperti itu Rian, itu tidak sama rata tapi sama-sama merasakan. Nah, itu sebenarnya indikator yang paling kecil tentang keadilan itu. Ya, bagaimana rakyat hari ini bisa merasakan keadilan sementara ada 79.000 pegawai, datanya ada, PNS, tetapi datanya ada, gajinya ada, orangnya nggak ada. Nah, ini kan salah satu indikator terkecil dari keadilan itu sendiri. Bagaimana rakyat kemudian tidak heboh dengan keadaan hajat hidupnya, sementara yang ditampilkan oleh oknum pemerintah hari ini, katakanlah Menpan RB dalam mengelola data 79.000 itu nggak beres. Ada ribuan triliun yang hilang seharusnya ketika dikonsumsi oleh rakyat. Ini menjadi daya tahan dia dalam menghadapi kehidupan, terutama pada COVID hari ini. Nah, maka poinnya adalah keadilan itu akan ada ketika kita sama-sama merasakan. Persoalan cukup dan tidak cukup itu nanti kembali kepada tingkat pemahamannya terhadap bagaimana keikhlasan dan yang saya bilang tadi di awal itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak untuk Tung Rehan sama Tung Rian gitu. Ya. Untuk sudah menyempatkan waktu untuk datang dan bincang bersama kita di ruang bicara podcast gitu. Untuk menutupi bincang-bincang kita ini, saya ingin minta pesan dari Tung Rehan sama Tung Rian kepada anak-anak muda ataupun yang tadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Tung Rian untuk bonus demografi kita gitu. Nah, kira-kira pesan mereka untuk kedepannya seperti apa dari mulai hasil bincang-bincang kita dari pertama sampai dengan akhir ini? Kira-kira apa yang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kaum muda kita kan gitu, kita dan sekalian gitu. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus selalu berbuat baik. Tadi yang saya sampaikan masalah politik, masalah ketuhanan, masalah kemanusiaan, masalah persatuan. Kita harus mendorong nilai-nilai itu tetap terjadi. Meskipun banyak, misal kita tadi berdebat panjang di politik elektoral, bagaimana cara pengawasan? Lagi ada masalah itu terus. Banyak masalah yang terjadi, itu wajar. Yang penting bagaimana kita terus mendorong kebaikan itu terjadi. Ibarat kita menanam padi yang kita tanam, ilalang itu tetap tumbuh. Apalagi ilalang yang kita tanam, nggak akan tumbuh itu padi. Makanya nilai-nilai kebaikan itu harus kita tetap tanam. Yang kedua, anak muda ini sebagai aset bangsa. Memang di satu sisi kita tidak punya pengalaman tentang mengelola negara ini dengan baik seperti apa. Tetapi yakinlah anak muda ini punya semangat dan punya nilai-nilai yang akan diperjuangkan terus ke depan. Makanya spirit kebangsaan itu harus tetap dijalankan oleh anak muda. Masa depan itu tangan anak muda. Meskipun kita punya sedikit pengalaman, kita tidak punya banyak hal yang ingin kita tawarkan, tapi kita punya cita-cita yang harus kita kejar terus. Kemudian kita sebagai umat berbangsa dan bernegara, nilai-nilai kebangsaan dan keislaman itu menjadi nilai-nilai yang betul-betul menjadi ciri khas bangsa kita. Kita umat yang berbangsa, sebagai orang yang nasionalis, kita harus menjaga keutuhan itu. Kita umat yang beragama, sebagai umat yang betul-betul menjunjung nilai dan poin-poin keagamaan, kita harus menjaga toleransi umat beragama. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya kita ini bangsa yang aneh.
ada banyak ribuan kerajaan, ada ratusan bahasa, ada ratusan suku. Tapi kita telah sepakat untuk bersatu. Nilai-nilai persatuan itu harus kita pertahankan. Karena kalau kita tidak bersatu, yang namanya kemiskinan, yang namanya persoalan kemanusiaan, yang namanya persoalan demokrasi, yang namanya persoalan keadilan, itu akan tetap menjadi persoalan bangsa kita. Kita harus bersatu padu melawan itu semua, memecahkan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Makanya kebaikan dan persatuan itu harus kita tetap junjung. Baik. Terakhir tuh. Ya, untuk menanggapi persoalan ke depan, saya kira pertama kita harus perlu menjadi orang baik ya. Tidak menjadi orang yang kemudian bersandar dalam kapasitas agama manapun, tapi saya menggarisbawahi kita harus menjadi orang baik. Dalam melihat sebuah bentuk persoalan, saya sering katakan bahwa kebenaran itu sifatnya seperti rambut. Dia bisa tumbuh di kepala siapa saja. Kebenaran itu juga seperti darah, dia juga bisa mengalir di jantung siapapun. Artinya dalam melihat setiap bingkai kebangsaan, keindonesiaan, keagamaan, kita harus melihat dari banyak sisi agar kita tidak menjadi orang yang radikal, tidak menjadi orang yang ekstremis dan sebagainya. Sehingga kebinekaan itu bisa kita rasakan, bisa kita hayati bersama. Kemudian dalam menyikapi sikap budaya politik hari ini, saya sampaikan kepada seluruh milenial bahwa perjuangan ini belum berakhir. Kita sebagai generasi muda harus berebut kembali apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Keadilan dan kemanusiaan itu menjadi harga mati yang harus diperjuangkan. Maka jika hari ini keadaan kita masih menganggap kita kalah, tapi bahwa kalah itu memang sakit, tapi menyerah itu hina. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Setidaknya pertemuan kita hari ini dia menghabiskan banyak menit yang terbuang, tapi luar biasa saya kira. Dan inilah salah satu inisiatif kita untuk kemudian apa yang menjadi bagian daripada hasil diskusi dari setiap organisasi itu dituangkan dalam bentuk hal-hal yang memang bisa, sebagaimana saya pinjam bahasanya Tum Rehan, bahwa kita harus mengkristalkan gitu ya. Nah, jadi biar memang ada catatannya gitu. Nah, semisal inilah yang kita upayakan gitu. Baik, terima kasih banyak. Terakhir dari kami, selamat Hari Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.